Ya, momen mudik lebaran yang selalu dinanti disambut dengan penuh sukahati. Kendaraan melaju menuju kampung halaman membawa harapan untuk bertemu keluarga dan handai taula. Petugas pun bersiaga di jalan, stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara memastikan mudik lancar jaya. Dengan doa dan langkah yang tertata, berharap mudik berjalan tanpa celaka dan derita. Saya Reni Armsari, inilah Inside Story. Terjadi pada momen mudik lebaran tahun ini. Salah satunya pemirsa, seorang pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah yang melahirkan secara darurat di dalam toilet terminal bis Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ibu tersebut melahirkan tanpa bantuan medis dengan usia kandungan prematur 5 bulan. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seorang balita terkunci di dalam mobil saat orang tuanya beristirahat di rest area Tuntang. Petugas kepolisian berusaha mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Ya, sementara di Sumedang, Jawa Barat, pemirsa, bocah perempuan tidak sengaja tertinggal karena orang tuanya panik mengejar bis setelah tas bawaan mereka tertinggal. Korban yang kedinginan karena kehujanan akhirnya diselamatkan oleh polisi. Ya, mudik lebaran merupakan hal yang paling ditunggu warga perantauan saat momen Hari Raya Idul Fitri. Namun tidak semua profesi bisa melakukan mudik. Supir ambulan di Semarang harus rela tidak pulang kampung agar bisa tetap melayani masyarakat. Nah, selain supir ambulan di Semarang yang rela tidak pulang kampung saat lebaran, aksi heroik petugas Satlantas menolong para pemudik yang tertimpa musibah juga patut diacungi jempol. Dari mulai menolong balita yang kejang di perjalanan hingga mengevakuasi satu keluarga pemudik motor yang kecelakaan. Ya, momen unik kerap terjadi pada saat mudik lebaran. Salah satunya kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga yang ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Tak hanya itu pemirsa, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya, yakni seekor monyet. Nah, selain pemudik yang membawa monyet peliharaannya tadi, ada juga pemudik yang memboyong burung perkututnya untuk mudik menggunakan bis. Burung ini dibawa ke kampung halaman karena takut mati jika ditinggal mudik. Ya, sementara itu pemirsa, rombongan pemudik asal Kuningan turut membawa hewan ternaknya ke kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Nah, rombongan pemudik ini sengaja membawa 2 ternak kambing kesayangan agar tidak hilang dicuri. Ya, tradisi mudik lebaran di Indonesia memang tak lepas dari keunikannya. Seperti para pemudik motor yang membuat kata-kata lucu dan ditempel di belakang kendaraan mereka. Ya pemirsa, sejumlah insiden terjadi pada momen mudik lebaran tahun ini. Kebakaran mobil pemudik juga terjadi di jalur tol Madiun Kertosono, Jawa Timur. Meski penumpang dan pengemudi selamat, namun minibus hangus dilalap api. Ya, di Bogor, Jawa Barat pemirsa, sebuah mobil pemudik asal Banten mengalami kecelakaan tunggal hingga terperosok ke sawah. Akibatnya 2 penumpang mobil terluka. Ya pemirsa, nekat melewati jalan tikus, sejumlah pemudik justru terjebak di medan lumpur berbatu di Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah mobil bahkan mengalami kerusakan pada bumper depan. Sementara diduga tidak tahu jalan dan kelelahan, 1 unit minibus pemudik masuk jalur motor di Jembatan Suramadu, arah Bangkalan, Jawa Timur. Polisi pun mengimbau pemudik untuk istirahat jika merasa lelah.
Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada 6 dan 7 April. Sejumlah skema dan rekayasa lalu lintas pun disiapkan guna mengantisipasi puncak arus balik nanti. Dan berikut cuplikan dialog rekan kami Aya Nufus bersama Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syabudin. Ya, angka kecelakaan yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi catatan positif pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Lalu apalagi yang menjadi evaluasi dari arus mudik Lebaran tahun ini? Berikut cuplikan dialog rekan kami Prica Papilaya bersama Jubir Kemenhub Elba Damhuri dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Bapak Joko Setiowarno.